Ya pemirsa, lagi-lagi kami kemudian harus membahas hal ini karena hingga saat ini isu gencatan senjata di Gaza Palestina kembali ditolak oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Padahal Hamas secara meyakinkan kemudian mengajukan proposal gencatan senjata secara total secara 5 tahun dengan Israel menarik pasukan dan juga kemudian menghentikan blokade. Ini tentu kemudian menjadi angin segar bagi warga Gaza Palestina yang kemudian ditolak secara mentah oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Kita lihat tadi bagaimana situasi langsung di wilayah Gaza dengan 2 hari terakhir gempuran senjata yang dilakukan oleh Israel menewaskan 42 warga sipil. Sekali lagi adalah warga sipil, bukan kemudian tujuan mereka, target mereka adalah Hamas. Kami pun masih menggunakan Shal Chef Palestina sebagai bentuk dukungan kami, warga Indonesia, untuk warga kami yang berada di Gaza Palestina. Kami ingin dengar sebenarnya seperti apa kemudian perjalanan pertaruhan hidup dari warga Gaza Palestina hingga saat ini. Sudah bergabung bersama ada sejumlah narasumber kami di studio. Apa kabar Indonesia malam? Ada pengamat Timur Tengah, ada Bang Faisal Assegaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat hubungan internasional Baitul Maqdis Institute, ada Bang Pizarro Ghazali. Assalamualaikum Bang Pizarro. Waalaikumsalam Mbak Maria. Lagi-lagi kita harus bahas hal ini Bang, bagaimana betul. kemudian isu gencatan senjata dan juga masifnya serangan di wilayah Gaza. Tapi sebelum kemudian kita membahas hal ini, kita ingin lihat langsung bagaimana kondisi terkini di Gaza Palestina. Sudah ada relawan Mercy di sana, ada Mbak Marisa Noriti. Assalamualaikum Mbak Marisa, selamat sore waktu Gaza. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Maria. Ya, alhamdulillah kami melihat Anda secara fisik dalam kondisi yang sehat, tapi secara batin seperti apa Mbak Marisa? Gencatan senjata yang luar biasa terjadi selama 2 hari terakhir di sana. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, blokade terhadap Gaza telah berlangsung 2 bulan lebih, dan kondisi ini mengakibatkan bencana kemanusiaan di Gaza semakin parah, kelaparan semakin parah, dan berdasarkan klasifikasi UN saat ini bencana kelaparan Gaza yang diakibatkan oleh blokade Israel selama 2 bulan lebih telah memasuki fase 5, dalam artian bahwa malnutrisi ini akan berpotensi mengakibatkan kematian massal bagi warga Gaza. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa 57 bayi telah meninggal akibat kasus malnutrisi. Salah satu diantaranya kemarin bayi yang berusia kurang dari 1 tahun yang telah mengalami diare selama 2 bulan lebih dan juga tidak dapat memperoleh susu formula terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan bayi tersebut, dan akhirnya meninggal di rumah sakit karena kekurangan gizi dan tidak bisa mendapatkan penanganan medis seharusnya. Dan penyerangan juga masih terus berlangsung. Saat ini saya di Derbala, Gaza Tengah. Sebelumnya tim medis Mercy dan saya juga tinggal di area Rumah Sakit Indonesia. Kami menyaksikan sendiri banyak korban sivil dari akibat penyerangan Israel, bayi tanpa kepala, bahkan rakyat sipil yang tidak berbentuk lagi, organnya terpisah into pieces dalam plastik bag seperti itu. Ini adalah salah satu bukti kekejaman yang sangat masif dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Dan setiap hari selalu ada korban tewas yang yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk kondisi layanan medis juga mengalami kesulitan akibat blokade ini. Saya mendapatkan informasi dari dokter di Rumah Sakit Indonesia bahwa seberapapun tim dokter berusaha untuk memberikan terapi, tapi jika pasien tersebut tidak mendapatkan gizi yang cukup, tidak mendapatkan protein, vitamin, dan zat-zat gizi lainnya, maka proses penyembuhannya akan cukup sulit. Mereka telah mengamati bahwa untuk penyembuhan luka bedah saja yang biasanya bisa sembuh dengan cepat, saat ini
lebih lama dan sulit untuk sembuh, dan ditemukan juga banyak pasien yang menderita anemia karena kekurangan gizi, dan juga stok medical supply saat ini untuk wilayah Gaza Utara berdasarkan informasi yang kami temukan di lapangan hanya cukup untuk 5 hari saja. Begitu Mbak Maria. Aduh, luar biasa bagaimana kemudian kondisi saat ini di sana, wilayah Gaza yang porak-poranda. Bahkan tadi informasi terbaru kami sempat beritakan ada salah satu bayi di sana yang malnutrisi dan kemudian Anda sampaikan kondisi yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih banyak Mbak Marisa atas informasi yang cukup penting untuk kami yang berada jauh di Indonesia ini. Jaga kesehatan Anda di sana. Doa kami selalu bersama Anda, Mbak Marisa. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita sudah saksikan bersama Bang Pizarro, Bang Faisal, bagaimana kemudian kondisi di Gaza yang lagi-lagi serangannya semakin berkecamuk. Bagaimana Bang Faisal? Anda juga baru saja tiba dari Timur Tengah. Ya, ini membuktikan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tergabung dalam OKI itu lemah, tidak berdaya. Apalagi kalau kita klasifikasikan jadi dua, itu kan ada negara Muslim yang pro-Palestina tapi tidak anti-Zionis, dengan negara Muslim pro-Palestina tapi anti-Zionis. Kalau kita lihat sekarang kan sejak perang Gaza meletup 7 Oktober 2023 kan Hizbullah terlibat menyerang langsung permukiman di wilayah utara Israel. Tapi karena krisis di dalam negeri, karena masalah masyarakat sipil, terus politik dengan Kristen ataupun Druze dan yang lain-lainnya dengan Sunni, ya akhirnya Hizbullah lebih memilih bagaimana memelihara konstelasi atau keamanan dalam negeri. Nah, ini tinggal Al-Hutsiyun di Yaman yang terakhir hari ini untuk pertama kalinya bersejarah menembakkan peluru kendali balistik dan jatuh di bandar udara Ben Gurion di ibu kota Tel Aviv, Israel. Itu sebuah kejutan, sebuah aib bagi Israel, walaupun mereka dengan sistem pertahanan udara baik sling dari Amerika atau kubah besi yang mereka punya dan lain-lain, itu tidak mampu menjaga bandar udara Ben Gurion. Itu sebuah hal memalukan dan aib. Saya kira dampaknya nanti Israel akan mulai melakukan serangan ke Hutsiyun. Jadi bukan hanya di Gaza juga, mereka juga melakukan serangan di Suriah, mereka juga terus melancarkan agresi di Libanon. Jadi tidak akan Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan. Ketika kita berbicara perang Gaza, kemarin ada gencatan senjata, terlalu dini kita berbicara tentang rekonstruksi. Yang harus dibicarakan adalah secara simultan dalam satu waktu adalah pertama memberikan bantuan berupa makanan, itu yang pokok, terus tempat tinggal. Nah, yang kedua yang harus simultan dilakukan adalah negara-negara Muslim harus mulai menginisiasi kampanye global bagaimana memberikan sanksi ekonomi dan politik bagi negara Israel. Ya, ini negara-negara yang punya hubungan diplomatik itu ada 13 negara termasuk Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, terus Azerbaijan, Turkmenistan, Kosovo. Tapi kita tahu pasti bahwa Israel sudah berkali-kali melanggar janji bahkan juga aturan dan juga hukum dari PBB. Ya itu menunjukkan bahwa kita lemah sebenarnya. Karena sejak perang 15 bulan itu yang bisa menghentikan kan Trump, atas desakan Trump. Bukan karena upaya atau lobby atau KTT luar biasa Liga Arab atau OKI ataupun pertemuan Dewan Keamanan, tapi Trump. Nah, ini akhirnya ini yang membuat Israel menjadi besar kepala karena mereka tidak pernah mendapat sanksi ekonomi dan politik. Yang kedua, surat perintah penangkapan itu tidak dilaksanakan. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh global, terutama oleh OKI adalah bagaimana agar Israel mendapat efek jerah, yaitu harus ada sanksi ekonomi politik dalam konteks negara ya, bukan masyarakat. Masyarakat tekanannya mungkin besar tapi tidak sebesar ketika negara yang melakukan boikot. Putuskan hubungan diplomatik, yang tidak punya hubungan diplomatik hubungan gelap dihentikan. Nah, yang selain itu adalah bagaimana mengejar Netanyahu maupun mantan menteri pertahanannya atau perwira dan tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza, karena mereka kan tentu saja berdarah tangannya itu untuk melakukan genosida di Gaza. Itu menarik sampai di sana, Bang Faisal. Bagaimana kemudian harus ada sanksi ekonomi dan juga politik bagi Israel agar kemudian jera dan juga kemudian bisa mempertimbangkan gencatan senjata. Mungkin tidak ini terjadi dan dilakukan oleh sejumlah negara baik itu Timur Tengah maupun juga mungkin Amerika. Iya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu bisa saja dilakukan ya. Kita ingat dulu Raja Faisal misalkan melakukan embargo ekonomi terhadap Amerika Serikat. Sekarang ini kan Israel ini masih bisa dia berdiri melakukan serangan karena ada negara besar yang mendukungnya, yaitu Amerika Serikat. Ya, di tengah beberapa negara itu udah mulai balik badan. Ya, Perancis saja misalkan, ini Juni ini dia mau melakukan terobosan yang menurut saya sangat penting. Dia ingin mengakui negara Palestina ya. Padahal kita mengetahui dulu sebelumnya Macron adalah sekutunya
Israel. Banyak negara itu sudah mulai jengah gitu. Tetapi problematikanya kan banyak negara-negara Arab ini masih sangat depends on Western economy ya, negara-negara bergantung pada negara-negara Barat gitu. Nah memang betul. Selain memang sanksi ekonomi, ini juga sebenarnya penting juga mulai dimunculkan inisiatif militer yang dilakukan dari negara-negara Muslim atau negara-negara Arab dan lain sebagainya untuk menghentikan tindakan dilakukan oleh penjajah. Karena kita ingat, kita ada instrumen misalkan responsibility to protect. Kenapa ini dulu dalam kasus Gaddafi ini dilakukan oleh NATO untuk menghentikan dulu konflik yang terjadi di Libya gitu. Tetapi ini kenapa ini tidak bisa dilakukan di dalam konteks Gaza gitu? Karena seruan, resolusi, demonstrasi semua sudah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Hamas dan yang lainnya itu kan sebenarnya adalah sebuah perlawanan yang signifikan. Israel memang tidak mengenal bahasa diplomasi, ya bahasa resolusi, dia hanya mengenal dengan bahasa senjata. Dan sekarang aja kita melihat ya bagaimana Israel itu menolak tuntutan untuk gencatan senjata permanen selama 5 tahun itu gitu ya gitu. Karena gini, tuntutan gencatan senjata permanen 5 tahun ini yang sebenarnya diusulkan oleh Hamas ini betul-betul menyerang kekuatannya penjajah. Ya pertama misalkan usulan mencabut blokade di jalur Gaza. Selama ini kan kenapa misalkan faksi-faksi pejuang di Gaza melancarkan serangan? Ya karena dia diblokade. Dia tinggal di sebuah penjara terbesar, bahkan ledekan orang Palestina nih ketika COVID kamu ngerasain lockdown susah ya, kita udah puluhan tahun, udah belasan tahun lo melaksanakan lockdown seperti ini gitu. Kemudian menarik pasukan Israel dari wilayah Gaza gitu. Karena gini, sekarang nih Hamas nampaknya dia mengevaluasi Mbak Maria. Ternyata membebaskan Sandra dengan dicicil ya, dengan sepertiga itu ternyata ini malah dalam beberapa hal ini kayak seperti menguntungkan Israel. Israel ketika dia mendapatkan Sandra yang dibebaskan, dia tetap melakukan serangan. Keseluruhan loh. Iya, makanya sekarang Hamas itu kan mengusulkan pembebasan itu keseluruhan. Itu dia. Tidak lagi nanti 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tapi penarikan kemudian militernya dan juga bukan blokade ini ibarat aib bagi Israel gitu. Iya, sangat aib. Bahkan kalau sekarang kan kemarin saja 2 tentara Israel itu tewas dalam bentrokan dengan para pejuang Hamas di terowongan di Rafah gitu. Ini yang membuat kenapa serangan udaranya terus dilakukan. Karena kalau dia darat melawan Hamas face to face via darat dalam konteks 15 bulan terakhir genosida itu tentara Israel itu sudah kewalahan. Banyak yang berjatuhan gitu. Makanya serangan udara terus dilakukan dan juga blokade kelaparan. Tapi kalau kemudian Anda sampaikan tadi bagaimana gerakan militer dari sejumlah negara di Timur Tengah, tapi kita tahu betul juga bahwa negara-negara di Timur Tengah juga memiliki masalah internalnya sendiri. Seperti bagaimana kemudian Hizbullah yang sudah mencobanya, namun dengan berbagai masalah internal. Kita juga ingin tahu sebenarnya Bang Faisal, bagaimana sebenarnya kondisi stabilitas di negara-negara Timur Tengah. Anda akan menjawabnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai kapan kemudian kita harus terus mendengar tangisan-tangisan dari keluarga dan juga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Kalau kemudian seluruh negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab harus bersatu, tapi kita tahu juga bahwa mereka memiliki masalah internal sendiri. Belum lagi update terkini bahwa Israel memberikan serangan intens ya ke Suriah, bahkan juga kemudian sudah menurunkan pasukannya di Suriah Selatan. Bang Faisal, Anda baru saja tiba hari ini di Indonesia setelah bertolak dari Suriah. Anda bisa ceritakan apa saja yang Anda dapat di sana? Ya kalau saya melihat Suriah itu terpecah-pecah ya, karena secara garis besar ada 6 kelompok besar, ada koalisi HTS yang sekarang memimpin walaupun sudah dibubarkan, terus ada Syrian Defense Forces itu mayoritas Kurdi menguasai timur laut Suriah, Hasakah, dan saya kemarin ditawannya selama 5 hari oleh SDF. Sempat ditawan? Iya, ditawan selama 5 hari di markas intelijen SDF di Deir Hafir. Deir Hafir itu atas dasar apa? Ya karena pertama orang asing, kedua saya ada niat ke Raqqa karena waktu itu kan saya ingin melihat bekas ibu kota ISIS di Raqqa kan. Cuma ternyata kata orang-orang sana image orang Indonesia untuk SDF di Raqqa itu jelek karena kan banyak orang Indonesia yang menjadi anggota ISIS. Karena SDF itu kan mengelola penjara dan camp-camp anggota ISIS dan keluarga anggota ISIS di Hasakah. Oke, artinya kalau kita lihat bagaimana kemudian gambar-gambar liputan Anda yang Anda ambil di Suriah, kami boleh kemudian tampilkan, produser kami akan menampilkannya di layar kaca untuk Anda. Ini adalah hasil liputan dari Bang Faisal Assegaf, bagaimana kemudian Anda menggambarkan adanya penjara yang berada di Suriah. Di belakang kami, boleh dijelaskan Bang Faisal? Ya, ini adalah penjara Sitna ya, itu ada 2 bangunan, yang saya masuki itu bangunan yang boleh dibilang bangunan merah kalau tidak salah sebutannya. Itu 3 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah. Saya sempat masuk ke sel-sel isolasi ke dalam, itu gelap. Dan kalau sudah masuk ke sana, ini salah satu bukti ya kekejaman diktator Assad ya. Karena di Timur Tengah itu kan rata-rata pemerintah diktator. Yang berlatar belakang militer ataupun yang kerajaan sifatnya nature-nya kan diktator. Nah ini saya sempat masuk ke sel isolasi.
Itu ini adalah sel isolasi ya? Enggak, ini yang di atas. Saya ke bawah. Ada yang di bawah itu gelap. Itu kalau yang sel biasa itu bisa 100 orang muatnya. Dan itu kamar mandi di luar. Saya hitung tuh ada satu blok itu ada 16 kamar mandi. Dan cuma kamar mandi di atas ya. Untuk ya buang air besarnya itu ya langsung gitu aja. Terus kalau untuk sel isolasi itu ukuran 2 kali 2 itu dihuni 7 sampai 8 orang. Dikurangi dengan kamar mandi 1 kali 2. Jadi sebenarnya yang dihuni itu yang buat orang 1 kali 2. Itu untuk duduk saja nggak bisa itu, Bang? Nah iya, 7 sampai 8 orang. Itu gelap waktu itu saya ke sana dalam keadaan sana. Nah itu jaraknya penjara Sitnaya itu dari Damaskus itu 1 jam. Tapi untuk masuk ke penjara Sitnaya itu nggak sembarangan. Saya harus minta izin dari Kementerian Dalam Negeri Suriah. Jadi bukan hanya izin meliput dari Kementerian Informasi Suriah, tapi juga harus minta izin dari Kementerian Dalam Negeri baru bisa masuk. Tapi luar biasa Anda kemudian mendapatkan izin itu, bahkan juga bisa menggambarkan ya kepada kami melalui hasil liputan Anda. Tapi Anda juga sempat ditawan lagi-lagi, Bang. Iya, ya itu emang, tapi agak mendingan ketimbang waktu saya ditawan oleh, waktu ditangkap Hizbullah, saya ditawan di penjara khusus teroris, penjara militer Kementerian Pertahanan, itu saya masuk dalam sel, ventilasinya hanya segede handphone, terus juga di bawah tanah nggak ada kipas angin, terus dibatasi hanya ke kamar mandi sekali, makanannya juga khubus roti gandum itu yang sudah lama disimpan jadi susah di ini. Tapi yang di Kurdi ini saya beda, saya dimasukin dalam kamar ukuran 6 kali 5 dengan jendela bisa dibuka menghadap ke arah jalan, dan emang daerah Aleppo itu masih masuk provinsi Aleppo, itu daerahnya dingin. Dan saya bebas makan, bisa mesen nasi, bisa mesen mie instan. Jadi tinggal kasih duit aja ke tentara atau sipir yang jaga saat itu. Itu di kantor intelijen. Jadi memang saya ditangkap itu karena ya itu tadi. Orang Indonesia di Raqqa itu image-nya jelek karena banyak yang bergabung dengan ISIS. Dan ketika saya ditangkap oleh tentara masih muda, paling usianya awal 20-an itu, komandannya langsung nelpon ke Raqqa, bypass dari komandan di Dair Hafir. Jadi Dair Hafir itu adalah desa Arab yang dikuasai oleh SDF sejak jatuhnya Assad 8 Desember tahun lalu. Ada 100 jam ditahan di sana? 100 jam, dari mulai Minggu kemarin 27 April jam setengah 3 sore, dibebasin Kamis kemarin jam 18.30, setengah jam sebelum maghrib sekitar jam 7 di sana. Baik, di Suriah. Kalau kemudian serangan di Suriah begitu masif juga dilakukan oleh Israel, Bang Pizarro, apakah kemudian Anda melihat akan ada tanda-tanda juga bahwa serangan di Gaza akan semakin diminimalisir atau justru bertambah? Iya, ini kan Netanyahu tuh berpikir bagaimana perang itu selesai. Karena tekanan domestik untuk dia turun, mundur sekarang begitu kuat. Nah, maka untuk terus menjaga eksistensi dia berdalih bahwa dia sedang melakukan perang. Bahwa negara ini emergensi, darurat gitu akan terus berkuasa. Akan terus berkuasa. Ini kan Suriah ini kan jelas. Kan terakhir kan kemarin diinformasikan bahwa Presiden Bashar Assad, Presiden Ahmad Syara ya, Presiden baru Suriah itu menolak tawaran normalisasi dari Amerika untuk Israel kayak gitu. Dia menolak, makanya kemudian melakukan serangan yang begitu masif. Dan ingat Mbak, kalau Suriah itu stabil, Suriah itu aman, fokus dunia itu hanya tinggal ke Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Makanya terus digoyang Suriah itu sama Israel untuk menjadi kekacauan dan memainkan sentimen minoritas Druze. Padahal Presiden Ahmad Syara kita tahu sudah merangkul Syiah, merangkul Kristen, merangkul Kurdi, merangkul Druze, semuanya dirangkul. Tetapi kalau semua ini stabil, ini kan Israel nggak bisa jualan diskriminasi minoritas, intoleransi ke Barat dan lain sebagainya. Maka Israel menjadi salah satu proyek bancakan baru setelah Gaza. Wow, luar biasa. Artinya kita tidak, mohon maaf, artinya apakah kemudian kita tidak bisa melihat ada gencatan senjata dalam waktu dekat di Gaza, Bang? Menurut saya sangat jauh. Kita melihat ini semua. Iya, menurut saya sangat jauh. Karena sampai sekarang kan, jangankan gencatan senjata, untuk membuka blokade kemanusiaan aja, masuk ke Gaza, Israel itu nggak mau. Tadi kan Mbak Marisa mengatakan ya, itu udah 62 hari loh Mbak Maria. Dan 57 orang sekarang meninggal di Gaza, bukan karena bom, tapi kelaparan. Terakhir saya ke Mesir, bahkan kita nggak bisa mengakses untuk menuju ke Rafah karena semua itu dikontrol oleh penjajah. Ini kan bencana kemanusiaan ya? Iya, makanya dunia harus speak up. Tadi benar kata Bang Faisal, negara Arab semua harus melakukan sanksi ekonomi terhadap penjajah. Mereka yang punya hubungan diplomatik harus menyelesaikan untuk tidak melanjutkan normalisasi dan kemudian bersatu semua untuk melakukan tekanan terhadap penjajah. Oke, kita ingin konkretnya. Kalau begitu kemudian siapa negara yang memungkinkan untuk kemudian bisa menjadi negara percontohan untuk melakukan ini misalnya? Untuk menggerakkan semua negara-negara lain? Iya, menurut saya ini semua gerakan kolektif Mbak Maria. Ini harus gerakan kolektif dari berbagai negara, tidak hanya satu persatu. Menurut saya kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Timur Tengah memang harusnya ini menjadi satu trigger. Karena bagaimanapun Indonesia itu dipandang. Kita negara muslim terbesar di dunia, kita juga punya speak up di OKI dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya
perlu kita melakukan aksi-aksi yang lebih serius, konsolidasi antar berbagai negara. Kayak Bung Karno dulu lah, kita bikin gerakan One Block, bikin Konfederasi Afrika, dan terbukti kan beberapa negara itu akhirnya terlepas dengan kolonialisme. Dan menurut saya Indonesia itu punya potensi untuk melakukan itu semua. Baik Bang Faisal, menurut Anda apakah kemudian mungkin hal ini terjadi dalam waktu dekat? Saya kira susah ya. Karena ya itu tadi semuanya punya kepentingan nasional berbeda-beda dengan kapasitas berbeda-beda. Kita tidak mungkin bisa mengandalkan 6 negara Arab super tajir di kawasan Arab Teluk, Arab Saudi, CS, Qatar. Karena mereka kan di situ ada pangkalan Amerika. Mereka mengandalkan pertahanan keamanan negaranya dari persenjataan Amerika. Jadi sulit. Itu yang membuat mereka susah bergerak? Ya itu. Jadi ya saya makin yakin ya kalau Palestina itu cuma negara khayalan. Wow. Dan terakhir kan Israel mau bikin Israel Raya. Ya, bukan lagi nggak bicara gitu two-state solution, bukan one state solution, tapi negara Israel Raya yang mencaplok Gaza, mencaplok Mesir sampai nanti ke Arab Saudi. Harusnya Saudi itu speak up sebagai sebuah negara karena dia juga menjadi target untuk dilumpuhkan oleh kekuatan penjajahan. Dan sampai sekarang kan upaya normalisasi Israel dengan Saudi itu terus digodok oleh Donald Trump gitu. Dan inilah menurut saya ujian komitmen dari negara-negara Muslim ya untuk berani melawan arogansi dan kedikdayaan negara-negara Barat sekarang. Aduh, ini saya padahal bukan warga Gaza Palestina, tapi mendengar tadi pernyataan dari Bang Faisal bahwa negara Palestina hanya hal yang sebenarnya sakit hati saya, Bang. Apa kemudian warga Gaza di sana? Anda bisa jelaskan soal ini? Ya realitasnya begitu. Terlalu jauh kita bicara tentang Palestina merdeka, sedangkan memaksa Israel menghentikan genosida aja kita nggak mampu. Baru Donald Trump ketika dia paksa mau naik. Terus terlalu jauh bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel mencabut blokade kita nggak mampu. Memaksa Israel memindahkan semua permukiman Yahudi di tepi barat nggak bisa. Memaksa Israel merobohkan tembok pemisah di tepi barat yang panjangnya 750 km itu juga kita nggak mampu. Jadi terlalu jauh kita berbicara tentang itu. Kita memaksa menerapkan sanksi sosial dan ekonomi dan politik terhadap Israel aja kita nggak ada yang mampu. Tapi kan kita tahu betul bahwa pemerintah saat ini Pak Prabowo juga tekankan bahwa berdiri bersama dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah kita saat ini? Ya kalau saya sih berharap kalau misalkan keadaan memungkinkan Prabowo harus datang ke Gaza. Karena kita sebagai negara paling terdepan membela Palestina belum pernah ada satupun presiden kita menginjakkan kaki di Gaza. Kenapa itu penting? Karena itu akan mendudukan posisi Indonesia setara dengan Israel dan Amerika. Ketika Amerika membela Israel yang sedang menjajah Palestina, termasuk Gaza, Indonesia sebagai negara bangsa yang pernah dijajah, membela Gaza yang sedang dijajah, membela Palestina yang sedang dijajah. Jadi posisi kita setara, bukan sekedar berbicara atau orasi di berbagai forum. Anda, Pak Masaro? Iya betul, kita ingat ya, bahwa Indonesia ya dalam konstelasi geopolitik global ini kita harus naik level Mbak Maria ya. Kita nggak bisa lagi sekarang, karena ini genosida di depan mata. Jumlah korban tewas itu sudah hampir mencapai 55.000. Dan semua negara itu kan diam. Ya, kita semua hanya berakhir terhadap diplomasi resolusi, diplomasi kutukan, diplomasi seruan. Memang perlu ada tindakan-tindakan yang lebih konkret yang perlu dilakukan ya. Bagaimana misalkan Pak Prabowo juga berkomunikasi dengan para pejuang Gaza. Karena bagaimanapun yang menguasai wilayah Gaza itu de facto itu mereka. Ya ketimbang otoritas Palestina. Dan di sini kan Malaysia bisa melakukan. Kalau tadi misalkan kita ditantang untuk datang ke Gaza, Malaysia sudah melakukan. Ya, Qatar misalnya sudah melakukan. Kita kan sebenarnya secara geopolitik itu lebih besar dari negara-negara ini. Dan inilah menurut saya yang perlu kita lakukan aksi konkret. Karena sudah 15 bulan ini kita udah lakukan semua, Mbak Maria. Kalau sifatnya resolusi dan kemudian pernyataan, kecaman, blaming dan lain sebagainya itu udah kita lakukan gitu ya. Makanya perlu ada diplomasi terobosan baru ya. Salah satu tadi misalkan mengajukan ke Dewan Keamanan PBB inisiatif responsibility to protect. Masih bergigikah PBB di mata Israel? Bagaimanapun ini mekanisme seperti itu. Kalau kita mau menempuh hukum internasional seperti itu, Mbak. Entah nanti pasti Dewan Keamanan PBB ada Amerika pasti akan dihalau. Tapi inisiatif-inisiatif yang lebih konkret untuk kemudian melakukan intervensi yang lebih jelas lagi itu harus paling tidak ada upaya, sekarang. Ada suara yang kemudian kita lakukan, ada aksi yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina karena tegas, jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia kemudian berdiri bersama dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Terima kasih banyak Bang Faisal Assegaf atas waktu bersama kami. Bang Pizarro, terima kasih. Sekali lagi